Terima kasih Tuhan, Kau puaskan roh kami Tuhan, untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Dan biarlah hati kami, roh kami selalu merindukan-Mu Tuhan. Merindukan hadirat-Mu selalu Tuhan. Mencintai kediaman-Mu. Merindukan suara-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengar suara-Mu. Berbicara kepada kami. Kuasai tubuh jiwa roh kami. Dan biarlah roh hikmat, roh pewahyuan turun atas kami. Sehingga apa yang kami dengar, apa yang kami tangkap itu benar-benar dari-Mu Tuhan. Dan membuat roh kami, iman kami terbangun Tuhan. Untuk kami boleh tetap setia sampai garis akhir. Berjalan bersama-Mu dalam ketepatan. Di jalan yang Kau tetapkan bagi kami. Jangan biarkan kami menyimpang Tuhan. Karena kami tahu Tuhan waktunya tidak lama lagi. Dan kerinduan kami sampai pada garis akhir kami. Kau dapati kami setia melayani-Mu sampai garis akhir. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Urapi kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Ya, kita punya tema bulan ini adalah berjalan dalam ketepatan bersama dengan Tuhan. Saya review sedikit ya, pada waktu awal bulan Ibu Selvi sharing tentang just believe, buang keraguan, cara berpikir yang benar dan sepakat dengan rencananya. Dan minggu lalu Pak Victor sharing tentang melepaskan hak dan juga meletakkan hidup, yaitu dengan tema tanggalkan kasutmu ya. Kalau saudara bertanya, mengapa kita perlu ketepatan yang dari Tuhan? Kita semua percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Firman Tuhan berkata, kalau engkau minta roti, gak mungkin dikasih batu. Kalau engkau minta ikan, gak mungkin dikasih kalajengking. Itulah Tuhan kita. Kalau Bapa yang jahat tahu bagaimana memberi yang terbaik pada anaknya, apalagi Bapamu yang di surga. Firman Tuhan juga berkata, janganlah kamu khawatir akan apa yang kau makan, minum, pakai. Karena semua itu dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kita semua memerlukan itu semuanya. Kemampuan kita terbatas, tetapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Oleh karena itu penting sekali untuk kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Karena firman Tuhan juga berkata bahwa di luar Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Tetapi percayalah bahwa ketika kita berjalan dengan Tuhan, akan banyak hal-hal yang membuat saudara surprise. Karena saudara akan mengenali Tuhan saudara. Saudara akan kenali bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik. Dia bisa memberikan bahkan lebih daripada yang kita doakan atau yang kita pikirkan. Itulah Tuhan yang saudara dan saya sembah. Jadi mengapa kita perlu ketepatan? Karena hidup ini semua penuh dengan pilihan demi pilihan. Dan quote ada satu quote yang saya temukan, jadi pilihlah dengan bijaksana. Jangan sampai salah melangkah, karena setiap apa yang kita putuskan itu berdampak untuk masa-masa yang mendatang. Saya kasih satu contoh, kalau saudara tahu, siapa yang tahu orang ini? Joe Green, namanya Joe Green, angkat tangan. Gak ada yang pernah dengar? Gak ada yang tahu?
Berarti memang bacaannya firman Tuhan ya. Kalau orang ini pasti tahu ya. Tahu ya? Yang apa ini? Ya, Facebook, betul. Kalau saudara tahu, ternyata dua orang ini pernah kuliah di tempat yang sama. Bahkan mereka pernah satu kamar di asrama ketika mereka kuliah di Harvard University. Ya. Dan ternyata mereka berdua pernah membuat satu platform yang namanya FaceMask. Dan ternyata itu gagal total. Sampai dia di ultimatum sama kampus karena dia mencuri data di kampus untuk dimasukkan di programnya. Lalu apa yang terjadi? Mark ini mengajak Joe untuk membuat Facebook. Jadi setelah gagal yang pertama, dia ngajak temannya, ayo buat Facebook, buat lagi. Tapi ternyata temannya menolak. Karena temannya dia bilang, aku mau konsen sama kuliah. Karena untuk mengerjakan ini, Mark itu sampai dia harus putus dari Harvard University. Lalu apa yang terjadi? Ya, saudara tahu semuanya bahwa nilai Facebook saya cek di internet per bulan yang lalu itu 562 billion US dollar atau 8.600 triliun rupiah. Dan kalau saudara tahu orang terkaya di Indonesia Budi Hartono yang punya Jarum dan kawan-kawan grupnya itu 410 triliun dan Facebook nilainya 8.000 ya. 8.600. Saudara bisa bayangkan keputusan dari seorang Joe Green ketika dia menolak untuk mengerjakan bersama-sama mengerjakan Facebook. Ternyata dampaknya besar sekali. Mungkin ini adalah orang yang paling menyesal, mungkin ya saya nggak tahu. Tetapi Joe Green ternyata juga punya, dia berbisnis di IT juga. Ya, bukan orang yang gagal, tetapi dia tidak sesukses Mark. Ya, saudara bisa lihat bagaimana orang ketika ngambil keputusan itu berdampak sekali. Bagaimana kalau kita berjalan sama Tuhan? Menurut saudara siapa yang lebih jago untuk menentukan ya atau tidak? Menentukan maju atau berhenti? Saudara atau Tuhan? Karena firman Tuhan berkata kalau kita nggak sepakat, kita nggak bisa berjalan bersama. Kalau dua orang nggak sepakat itu nggak bisa berjalan bersama-sama. Tetapi mari kita pastikan bahwa kita punya Tuhan yang menuntun hidup kita. Next. Ya, saya akan sharing temanya adalah ngeri-ngeri sedap. Ya, teman-teman cukup heboh. Ada yang bilang ini kayak film. Ya, berarti kebanyakan nonton film. Karena Pak Yusak sendiri juga sering mengucapkan kata-kata ini ya. Ya. Kenapa saya bilang begini? Sebetulnya ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, tidak semulus yang kita bayangkan. Kalau kita sebagai orang Kristen berpikir bahwa ketika aku ikut Tuhan, semua akan lancar-lancar saja, semua akan baik-baik saja. Hidup bersama Tuhan tidak ada masalah. Tuhan mencukupi segala kebutuhanku. Amin. Tetapi ada kalanya ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, ada banyak hal-hal yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Dan kita harus hadapi bersama dengan Tuhan. Kita punya satu tema yang cukup unik, yaitu Mazmur 23 ya. Tuhan adalah gembalaku. Ya. Seperti domba yang digendong oleh Tuhan Yesus, kita masih ingat Mazmur 23. Dan di Mazmur 23 itu berkata bahwa Dia akan menuntun kita di air yang tenang ya. Ya seperti itu ya. Jadi mari kita percaya bahwa ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan menuntun kita ke air yang tenang.
Bahkan firman Tuhan berkata, dia menyediakan hidangan di depan lawan kita. Amin. Siapa yang mau berjalan bersama dengan Tuhan? Seperti domba dituntun oleh gembalanya. Amin ya. Saudara mau firman Tuhan digenapi? Amin. Ya. Ternyata ada firman juga yang lain berkata begini. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu. Jadi kalau saudara berpikir, oh kalau aku domba di tangan Tuhan, maka dia akan menuntun ke air yang tenang. Iya, setuju. Tetapi firman Tuhan juga berkata bahwa Tuhan juga mengutus dombanya ke serigala. Jadi saudara harus tahu bahwa ketika saudara berjalan bersama dengan Tuhan, bukan hanya yang bagus-bagus aja dicomot gitu. Saya nggak bilang ayat itu ya, ketika Tuhan mengutus ke tengah serigala itu ayat yang jelek gitu. Tetapi percayalah ketika Tuhan mengutus saudara bahkan ke tengah serigala, Tuhan pasti menyertai kita semuanya. Dan kemenangan demi kemenangan itu menjadi bagian kita. Tetapi jangan punya satu konsep bahwa ketika saudara menjadi domba, lalu saudara berpikir bahwa domba itu pasti tenang, saudara itu pasti nggak ada apa-apa karena ada gembala. Enggak. Ada ayat yang juga berkata bahwa Tuhan juga mengutus domba-dombanya ke serigala. Ya. Sama seperti gitu. Bukannya Tuhan berperang ganti kita, makanya kita nggak perlu berperang. Enggak juga gitu. Ternyata ada firman Tuhan juga berkata bahwa Tuhan melatih umatnya untuk berperang. Jadi mari kenali firman Tuhan dengan utuh. Dan kenali Tuhan kita. Ketika saudara dipakai Tuhan, saudara harus ada sesuatu yang harus saudara taklukkan. Ada sesuatu yang harus saudara hadapi bersama dengan Tuhan. Dan itu perlu perjuangan. Tetapi percayalah dalam keadaan apapun, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Kemenangan menjadi bagian saudara dan saya. Tapi yang kita harus waspadai, jangan sampai kita lari dari jalan yang ditentukan bagi saudara dan saya. Ada beberapa prinsip yang ingin saya sharingkan. Yang pertama, bahwa ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, seringkali polanya adalah seperti ini. Tuhan memberitahu pada saudara janjinya. Apa yang saudara bisa dapatkan bersama dengan Tuhan. Ya, saya yakin dan percaya saudara yang sering beribadah atau yang sering saudara di ibadah-ibadah yang profetik, saudara pernah pasti mendapatkan janji Tuhan. Saudara pernah mendapatkan nubuatan secara pribadi. Dan pertanyaannya itu adalah, apakah saat ini saudara sudah mengalaminya atau belum? Dan kalau saudara perhatikan, biasanya yang namanya nubuatan itu adalah ini. Tuhan memberitahu saudara janjinya. Apa yang kita bisa dapatkan bersama dengan Tuhan. Kalau saya gambarkan adalah Tuhan memberitahu ini loh. Ini satu goal yang saudara bisa raih bersama dengan Tuhan. Tapi seringkali polanya adalah Tuhan memberitahu ujungnya, tetapi tidak memberitahu apa yang dihadapi 1, 2, 3, 4, 5. Misalkan seperti itu. Tantangan demi tantangan. Mungkin ada musuh yang harus saudara hadapi. Jalan yang tidak rata, jalan bergelombang. Tetapi percayalah bahwa ketika saudara berjalan bersama dengan Tuhan, ini bisa saudara raih. Tetapi saya mau berkata di tempat ini bahwa saudara jangan kaget. Kalau untuk meraih itu semuanya, ada sesuatu yang harus saudara hadapi. Taklukkan, menangkan bersama dengan Tuhan. Makanya saudara jangan kecewa kalau saudara mendapatkan nubuatan.
Tetapi ternyata ketika saudara menjalani hidup, nubuatan itu belum terjadi. Masalah demi masalah yang saudara hadapi. Polanya seperti ini. Saya akan tunjukkan. Ini Musa. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini, maka aku yang akan menghadapi Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Dia bercakap-cakap dengan Tuhan. Perhatikan firman Tuhan. Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Bla 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 bla. Saudara bisa juga dengarkan khotbahnya Pak Victor. Bagaimana Tuhan membuat tanda-tanda supranatural. Seperti tangan dimasukkan ke jubah, lalu kusta dan segala macam. Lalu tongkat berubah jadi ular. Dan kalau saudara perhatikan, itu janji Tuhan. Bahwa dia akan menyertai Musa. Lah pertanyaannya gini, apakah Musa menghadapi ketika dia melaksanakan perintah Tuhan untuk melepaskan bangsa Israel dari Mesir, semuanya lancar dan smooth? Tidak ada masalah, ternyata enggak. Banyak masalah yang harus dihadapi. Sampai akhirnya dia bisa ngomong gini, aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab ini atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Saudara bisa lihat Musa yang dapat janji dari Tuhan. Mendapatkan perintah secara pribadi dan langsung bercakap-cakap dengan Tuhan. Dan Tuhan berjanji menyertai dia. Tuhan tidak ingkar janji, penyertaan dia betul. Tuhan selalu menyertai Musa dalam keadaan apapun. Bahkan ketika dia terpepet di laut mati, laut Teberau. Tuhan buka jalan. Tetapi ternyata masalah yang dihadapi ketika dia membimbing bangsa Israel. Banyak sekali masalah. Tuhan tetap tidak pernah ingkar janji, dia selalu menyertai Musa. Ketika Musa tanya sesuatu, Tuhan jawab. Ketika Musa dalam putus asa, Tuhan selalu jawab. Tetapi Musa juga manusia yang bisa capek. Di sisi Tuhan, tidak salah. Dia berikan goalnya kepada Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, masuk ke tanah Kanaan. Dia berikan janjinya untuk menyertainya setiap saat. Tuhan tepati janjinya. Tetapi jangan sampai salah paham. Bukan berarti ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan tidak ada masalah. Saya juga dulu memimpikan seperti ini. Bahwa ketika kita punya Tuhan, kita bisa peka, maka kita bisa menghindari semuanya ini. Ketika kita mungkin menghadapi gunung-gunung, menghadapi raksasa-raksasa, menghadapi api, menghadapi badai, maka saya dulu pernah berpikir gini, oh andaikan aku punya kepekaan. Ketika aku punya masalah, aku tanya Tuhan, Tuhan A atau B? Ketika aku menghadapi jalan buntu, ini kemana Tuhan? Kiri kanan atau balik ke belakang? Saya pikir kalau saya punya seperti itu, hidup saya akan mudah. Tetapi ternyata saya tahu bahwa banyak kali Tuhan diam ketika ada satu proses. Yusuf ketika dia dapat mimpi, ketika masih muda, dia dapat mimpi dia akan menjadi seorang pemimpin. Keluarganya akan sujud menyembah dia. Tetapi ternyata dia harus mengalami proses. Dia bisa mengartikan mimpi orang lain. Tetapi Tuhan sudah tidak pernah memberi mimpi kepadanya. Sampai akhirnya janji Tuhan digenapi, dia menjadi raja. Tuhan tidak pernah memberikan mimpi sekalipun kepada Yusuf. Tetapi kenapa Tuhan memberikan itu? Supaya Yusuf tahu
bahwa apapun yang terjadi, tantangan demi tantangan yang dia harus hadapi. Mungkin dia harus masuk penjara, mungkin dia harus difitnah, tetapi dia tahu ada janji Tuhan yang belum digenapi dalam hidupnya. Dan itu yang membuat dia tidak pernah mundur. Karena dia tahu ketika dia setia, janji Tuhan itu pasti digenapi someday. Mari saya dorong saudara-saudara sekalian. Apa yang saudara imani, apa yang saudara pegang dalam hidup saudara, mari pegang itu dengan erat. Dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji. Kalau semuanya belum terjadi, itu masalah waktu. Asal saudara setia. Ini Abraham. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudara, dari rumah bapamu ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini awal perjalanan Abraham, dia dapat janji. Yang satu ketika dia bisa raih bersama dengan Tuhan. Tetapi apakah Tuhan memberitahu apa yang di depannya? Tidak. Jadi mari jangan khawatir. Kalau saudara saat ini pegang janji tetapi saudara masih menghadapi masalah demi masalah. Bukan karena Tuhan jahat. Bukan karena Tuhan tuh iseng. Bukan karena Tuhan sedang meninggalkan saudara. Mari tetap setia dan pegang janji itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat yang baik. Dalam terjemahan lain dikatakan yang benar. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Dalam terjemahan lain juga dikatakan kalau kita tidak menjadi menyerah atau berhenti. Jadi kuncinya adalah kalau saudara ingin melihat bahwa semua yang kita lakukan itu terjadi berdampak. Kalau saudara yakin bahwa ketika saudara menabur saudara akan tuai. Mari lakukan itu dan jangan pernah berhenti, jangan pernah menyerah dan jangan pernah lelah. Karena percayalah bahwa saudara akan menuai suatu ketika. Kalau saudara tidak pernah berhenti melakukannya, melakukan yang baik. Begitu juga ketika saudara melayani, aku mau melayani, aku mau menyenangkan hati Tuhan. Lakukan itu dengan setia. Jangan pernah menyerah, jangan pernah capek, jangan pernah saudara undur, jangan menjadi semangatmu kendor. Tetapi biarlah rohmu terus menyala-nyala ketika melayani Tuhan. Karena percayalah bahwa semua yang kita lakukan di hadapan Tuhan tidak pernah sia-sia. Saya masih ingat Pak Daniel pernah khotbah tentang yang namanya poin. Ketika kita terus melakukan apa yang Tuhan mau, kita tuh seperti mengumpulkan poin. Bahkan kalau kita melakukan sesuatu yang benar-benar berkenan di hatinya, itu poinnya besar. Mungkin saat ini saudara sedang mengumpulkan poin. Saya masih ingat bagi saudara yang pernah atau saudara yang main game ya. Seringkali ada permainan yang ketika kita masuk next level, musuhnya makin besar, tapi poin yang kita peroleh bisa makin banyak, bisa double ya. Game-game dari jadul sampai sekarang mungkin akan seperti itu. Mungkin kita akan sama seperti itu. Mungkin awalnya kita melayani semua baik-baik, hidup kita baik-baik dan tidak ada masalah. Tapi someday Tuhan ngelihat, wah kayaknya level ini bisa dinaikkan. Saudara melayani, saudara makin banyak masalah. Saudara melayani, tidak ada yang memuji.
Saudara melayani, malah saudara mengalami banyak gesekan. Sebetulnya Tuhan izinkan itu supaya poin saudara bisa cepat berlipat. Tapi seringkali kalau kita bodoh, kita akan berpikir, buat apa melayani? Kenapa semuanya jadi begini? Mari tetap percaya bahwa semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara, itu baik. Tuhan tidak pernah merancangkan yang salah dalam hidupmu. Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat. Kalau semuanya diizinkan terjadi itu baik. Makanya Pak Daniel selalu bilang, never give up. Apapun yang terjadi, jangan pernah menyerah. Yang kedua, yang saya mau sharingkan ketika kita berjalan dengan Tuhan. Cara dan metode yang ditentukan Tuhan itu sesuai dengan kemampuan dan kondisi kita. Perhatikan di sini. Ada kesepakatan antara manusia dengan Tuhan, tetapi sebenarnya Tuhan juga melihat kekuatan manusia. Perhatikan di sini. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan. Sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Tebrau. Saya cari di internet ada menemukan pola seperti ini. Dan sebetulnya ketika dia berangkat dari sini ke sini ya jauh lebih dekat. Tetapi gini, kenapa kok Tuhan pilih jalan yang panjang, yang membutuhkan waktu lebih lama? Keputusan Tuhan didasari oleh kondisi bangsa Israel. Dia memperhitungkan kekuatan, kemampuan, kesanggupan dari bangsa Israel. Jadi mari saudara sadari bahwa saudara bisa meraih janji Tuhan, cepat atau lambat itu tergantung kita semuanya. Tuhan tidak pernah menentukan dan Tuhan tidak pernah memberi deadline. Bayangkan kalau kalau Tuhan memberikan deadline, misalkan ini perjalanan misalkan bisa 1 minggu, di sini menjadi 2 bulan, lalu Tuhan mengasih deadline. Pokoknya 3 bulan gak nyampe janjiku batal. Tidak pernah kan? Bahkan ketika 40 tahun sekalipun, bangsa Israel masih bisa dapatkan janji itu. Semuanya tergantung saudara dan saya. Saya yakin dan percaya saudara pernah dengar atau sering mendengar atau bahkan saudara terima sendiri. Ada banyak hamba Tuhan, nabi Tuhan yang berdoa seperti ini. Dalam 3 bulan kamu akan mendapat gini. Dalam 6 bulan nanti kamu akan menemui gini, pembalikan keadaan dan segala macam. Bertahun-tahun yang lalu saya pernah dengar ada seseorang saudara, waktu itu kita masih di home, dia berkata gini, ada seorang hamba Tuhan mendoain gini, nanti dalam 3 bulan kamu akan tinggal di rumahmu sendiri. Waktu itu dia masih ngontrak. Dan saya dengar sendiri, ketika tuh 3 bulan berlalu, dari mulutnya ngomong gini, mana katanya, udah 3 bulan saya gak dapat rumah gitu. Mari kita berpikir gini, kenapa kok Tuhan ngomong dalam 3 bulan kamu bisa mendapatkan ini? Semuanya tergantung siapa. Dan apakah saudara pikir Tuhan tuh iseng 3 bulan? Kalau Tuhan bisa ngasih rumah, kenapa harus nunggu 3 bulan? Sebetulnya Tuhan ini loh. Sebetulnya mungkin dalam 1 minggu kamu bisa nyampe sini.
Itu yang Tuhan mau sampaikan. Kalau kita mau tekun, kalau kita mau maksimal, seperti yang Tuhan bilang, dalam 3 bulan kamu bisa dapat rumah. Tapi ketika akhirnya dalam 3 bulan itu nggak dapat, kecewa, dan akhirnya sampai sekarang pun dia nggak dapat rumah. Siapa yang matiin janji Tuhan? Dia sendiri. Saya mau berkati tempat ini saudara-saudara, kalau saudara pernah dengar janji Tuhan seperti itu dan belum digenapi, belum tentu janji itu sudah berlalu. Ini bukan tentang kairos, berbeda dengan kairos. Kairos itu waktu Tuhan, ketika Tuhan maunya, aku saat ini mau begini, saudara harus lakukan dengan segera. Tetapi ini bukan tentang kairos, tentang seberapa saudara bisa sanggup untuk saudara bisa ngumpulin poin supaya semua digenapi. Itu tergantung saudara dan saya. Dan jangan khawatir gitu. Ketika delay gitu. Bukan berarti saudara nggak layak, bukan saudara nggak, tapi mungkin saudara ya belum maksimal dalam waktu sekian waktu yang Tuhan sampaikan. Tetapi bukan berarti itu sudah berlalu. Saudara masih bisa lalui. Saya yakin dan percaya ketika Abraham terima janji Tuhan, nanti kamu akan punya anak, jadi bangsa yang besar. Mungkin dia terima itu 25 tahun kemudian. Tetapi apakah Tuhan memang mau dia terima 25 tahun? Saya yakin tidak. Sebetulnya Abraham bisa melaluinya lebih cepat, mendapatkan lebih cepat. Kenapa? Karena di saat itu banyak ketidaktaatan. Disuruh keluar dari keluarganya, dia mengajak Lot, keponakannya. Akhirnya Lot itu harus berpisah dulu dengan Abraham. Ketika dia mengambil istri dari budak dan keluarlah Ismail. Akhirnya mereka harus keluar dulu sampai janji Tuhan digenapi. Tapi bukan berarti Tuhan memberikan deadline lalu Tuhan bilang udah. Ayo tetap semangat. Apa yang pernah saudara tangkap sebagai janji-janji Tuhan. Dan saat ini kalau saudara belum meraih, itu belum terlambat. Mari terus imani. Dan yang ketiga, poin yang ingin saya sharingkan. Ketika kita ngeri-ngeri sedap dengan Tuhan. Ada hal yang ingin Tuhan dan kita ketahui akan apa yang ada di dalam kita. Jadi dalam proses itu seringkali Tuhan ingin supaya Tuhan juga ingin tahu dan Tuhan juga ingin kita mengetahuinya akan sesuatu yang terjadi di dalam kita. Maksudnya gimana? Nih ayatnya. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai kau untuk mengetahui apa yang di dalam hatimu. Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan kau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu untuk membuat kau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ternyata ketika proses dari Mesir kepada Kanaan, ternyata Tuhan pernah izinkan sesuatu yang namanya bangsa Israel mengalami lapar dan haus. Dan sebetulnya bukan Tuhan iseng, tetapi Tuhan tuh ingin tahu apakah bangsa Israel benar taat enggak kepada Tuhan. Dan supaya bangsa Israel juga mengenali kelemahan dia. Itu yang namanya ketika kita harus next level untuk kita menerima janji Tuhan, ternyata ada yang namanya proses. Proses ini
Tuhan izinkan terjadi adalah apa? Supaya kita mengupgrade diri kita. Supaya kekuatan kita bertambah. Supaya kedagingan kita makin dikikis. Supaya kita mungkin mempersiapkan wadah yang baru di hadapan Tuhan. Untuk terima berkat yang baru. Ada sesuatu quote yang berkata gini. Kalau saudara ingin mendapatkan sesuatu yang belum saudara dapatkan, maka saudara harus melakukan yang belum saudara lakukan. Kalau engkau ingin meraih sesuatu yang lebih besar, maka engkau harus lakukan sesuatu yang lebih besar juga dong. Kalau engkau ingin dipercaya lebih lagi, maka secara rohani kita juga harus tingkatkan. Kapasitas kita juga diperbesar. Itu yang Tuhan mau. Saudara bisa lihat contoh-contoh ini. Dan ketika saya menyelidiki ini cukup kaget juga ya. Abraham, apa janji Tuhan? Bangsa yang besar, keturunan seperti bintang di langit. Itu janji Tuhan kepada Abraham. Apa yang dia harus hadapi setelah terima janji Tuhan? Susah dapat anak. Bahkan ketika dia dapat anak, Tuhan bilang persembahkan. Menurut saudara, apakah yang Tuhan ingin Abraham kerjakan itu iseng? Enggak. Karena Tuhan ingin bahwa hati Abraham tidak terikat kepada anak. Dia tetap mementingkan Tuhan di atas anak, atas dia. Bahkan ketika Tuhan melihat bahwa Abraham berani menyerahkan anaknya ketika Tuhan minta. Tuhan bilang stop, sekarang aku tahu bahwa engkau menempatkan Tuhan di atas segalanya. Lihat lagi. Israel. Apa janjinya Tuhan? Tanah yang berlimpah susu, madu. Dan Tuhan pernah berkata gini, engkau akan makan kenyang dan tidak perlu berhemat. Itu janji Tuhan. Tetapi setelah terima janji Tuhan apa? Dibiarkan lapar, haus, dan cuma diberi mana secukupnya. Tuhan bisa memberikan yang lebih daripada itu, tetapi kadang Tuhan izinkan untuk mencapai ke arah sana, itu dilihat hatinya. Makanya ketika saudara diberi janji, aku akan memberi kamu mungkin mobil yang baru. Waduh saudara, begitu excited karena saudara begitu menginginkan mobil. Dan ketika Tuhan izinkan ada kesempatan saudara mendapat mobil ternyata lewat. Ada orang yang janji memberikan saudara mobil misalkan ya. Tetapi orang itu omong kosong lalu saudara marah dan kecewa. Tuhan mana janjimu? Maka di hatimu mobil itu lebih besar daripada Tuhan. Makanya Abraham juga diuji. Anak itu yang diidam-idamkan. Tetapi dia harus mengalami proses seperti itu. Tuhan mungkin ingin melihat marah enggak? Abraham. Bisa enggak tetap menempatkan Tuhan di atas segalanya? Next. Yusuf. Apa yang dia terima janjinya? Menjadi penguasa, pemimpin, disembah oleh keluarganya. Tetapi apa yang terjadi? Dipisahkan dari keluarga, menjadi budak, masuk penjara. Seringkali yang Tuhan janjikan, ini beberapa contoh ya.
ternyata dia harus mengalami hal yang sebaliknya. Yang keempat, Anda. Apa janji Tuhan dalam hidup saudara? Dan apa yang menjadi hal yang sekarang saudara sedang pergumulkan? Dan pertanyaannya, apakah saudara rela untuk menyerah? Apakah saudara rela untuk saudara tidak percaya janji Tuhan? Sedangkan ada contoh-contoh di sini. Ketika dia mendapatkan janji Tuhan, dan ternyata semua yang terjadi itu jauh daripada yang Tuhan janjikan. Dia tidak menyerah. Dia memilih untuk tetap percaya. Dia memilih untuk tetap setia. Meskipun itu bertahun-tahun. Dia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Dia tetap percaya janjinya. Dia tetap pegang imannya. Dan pada satu titik, dia terkagum-kagum ketika Tuhan berikan janjinya. Yang keempat, mungkin Anda harus sendiri dengan Tuhan. Ketika saudara berjalan bersama dengan Tuhan, ada kalanya Tuhan ingin engkau sendiri dan engkau harus berdua dengan Tuhan. Tidak ada yang bisa menolong saudara. Tidak ada siapa-siapa yang mensupport saudara. Saudara harus sendiri dengan Tuhan. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudara pasti tahu cerita ini semuanya. Ketika Daud pergi meninggalkan kotanya dan rencana mau ikut berperang bersama Filistin. Dan akhirnya mereka disuruh pulang. Ketika mereka pulang kaget, kotanya telah dibakar. Semua sudah dibakar, anak dan istri dari semua pasukannya. Dan juga istri dan anak Daud ditawan. Dan saat itu orang menyalahkan, semua menyalahkan Daud. Dan Daud di sana dikatakan terjepit. Padahal kalau saudara tahu, di sana ada imam, di sana ada triwira. Tapi saat itu mereka semua menyalahkan Daud. Dan Tuhan tidak pernah menceritakan, memberitahukan hal ini sebelumnya kepada Daud. Dan kenapa Daud harus sendiri? Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan tidak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih masing-masing dengan karena anaknya laki-laki dan perempuan. Pertanyaannya adalah kenapa? Kalau saudara perhatikan Siklak terbakar itu ada suatu proses. Ada urutannya. Kenapa Siklak terbakar? Karena Daud saat itu pergi dan dia harus pindah ke Siklak. 1 Samuel 27, tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin itu. Maka tidak ada harapan Saul untuk mencari aku lagi di seluruh Israel dan aku terluput dari tangannya.
ternyata Daud itu kenapa kok bisa tinggal di Siklag? Karena sebelumnya Daud itu melarikan diri dari Saul. Beberapa kali Saul ingin membunuh Daud dan akhirnya pada satu titik Daud tuh berpikir lama-kelamaan aku mungkin akan mati di tangan Saul. Maka caranya gimana? Dia ngungsi ke Filistin. Israel dan Filistin bermusuhan. Maka dia berpikir aku akan minta perlindungan ke Filistin. Lalu ketika Daud ke bangsa Filistin akhirnya dikasih tanah yang namanya Siklag. Jadi Daud dan orang-orang adulamnya tinggal di sana. Ya. Itu background kenapa kok Daud ada di Siklag. Nah, kenapa kok Daud akhirnya dimarahin? Itu karena ada peristiwa En-Gedi dan Hakila. Peristiwa apa itu? Waktu itu Daud sedang dikejar oleh Saul dan akhirnya kejepit di satu gua, saudara masih ingat? Yang tulisan kuning, lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku akan menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam, kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkanlah Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuhanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Jadi ternyata ada satu peristiwa ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul, Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul. Lalu saat itu rakyatnya, pengikut dia yang gua Adulam itu berkata kepada Daud gini, ini saatnya Tuhan menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Kalau Daud lakukan bunuh Saul, maka Daud akan segera menjadi raja. Dan Daud tidak perlu mengungsi ke Siklag. Peristiwa ini diulang lagi di Hakila. Di sini dikatakan yang kuning ya, berkatalah Abisai kepada Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, oleh sebab itu izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini dengan satu tikaman saja, tidak usah dia aku tancapkan dua kali. Tetapi Daud berkata kepada Abisai, jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman. Jadi saudara bisa lihat bahwa keputusan Daud untuk tidak membunuh Saul itu ternyata berdampak dia harus mengungsi ke Siklag. Dan peristiwa Siklag dibakar, istri dan anak-anak semua ditawan. Itulah yang membuat semua rakyatnya marah. Andai kata Daud dulu membunuh Saul, tidak perlu peristiwa ini terjadi. Dan saat itu Daud terjepit. Karena Daud berpikir bahwa ini kehendak Tuhan yang sempurna. Dengan membunuh Saul dia bisa cepat jadi raja. Tetapi dia tahu dia harus menjamah orang yang diurapi Tuhan. Dan dia lebih pilih biar kehendak Tuhan yang sempurna jadi dalam hidupnya. Meskipun dia harus tetap menderita. Dia harus dikejar-kejar. Tapi dia tetap memilih biar kehendak Tuhan yang jadi. Dan ternyata keputusan itu harus berdampak buruk. Bahwa dia mendapati Siklag terbakar dan rakyatnya hendak membunuh dia. Tetapi ternyata Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dan satu peristiwa terjadi. Dia bisa membebaskan tawanan. Bahkan jarahan-jarahan itu diambil kembali. Bahkan 3 hari kemudian Saul mati dan Daud menjadi raja.
Seringkali ada satu resiko yang harus saudara dan saya ambil ketika kita ikut berjalan bersama dengan Tuhan. Mungkin ada kalanya Tuhan diam dalam hidup saudara. Dan kita dituntut untuk tetap setia melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan mungkin saat itu tidak ada tuntunan secara khusus kepada saudara. Makanya saya mau berkata, jangan pernah berkecil hati. Kalau kita bilang, ayo kita berjalan dengan ketepatan dari Tuhan. Lalu saudara bertanya, gimana caranya tahu tepat? Semua tokoh yang saya sharingkan, ketika dia mengalami masa-masa berat, Tuhan tidak berbicara. Tetapi Tuhan punya cara untuk dia menggenapi janjinya. Poin terakhir, bagaimana saat ini dengan saudara? Apakah menurut saudara Tuhan tidak tahu dan tidak peduli keadaan saudara? Apakah saat ini saudara sedang meragukan cintanya, kasih setianya bagi saudara dan saya? Apakah saudara pikir bahwa Tuhan gak ingat akan setiap janji yang diucapkan bagi saudara? Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ternyata di Ibrani ada yang berkata bahwa Tuhan Yesus itu juga pernah mengalami yang kita alami. Hanya dia tidak berdosa. Hanya dia tetap kuat. Makanya ketika saudara berkata, Tuhan, kenapa Tuhan gak tahu akan masalah? Tuhan tahu. Dia pernah mengalami. Dia pernah tanggung itu bagi saudara dan saya. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Di roh itu membutuhkan penyembahan, doa, firman dari Tuhan, pengurapan dan lain-lain. Sedangkan tubuh itu mungkin membutuhkan makanan, air, istirahat, kesehatan, tidur. Dan di jiwa mungkin membutuhkan namanya acceptance atau penerimaan, ilmu, cinta dari sesama, simpati, komplimen atau penghargaan. Ketahuilah bahwa ketika kita berjalan sama Tuhan, peperangan ini akan selalu ada di dalam hidup kita. Karena seringkali yang Tuhan janjikan mungkin seperti ini. Sesuatu yang mengenakan secara daging. Sebetulnya bangsa Israel ketika di tanah Mesir, mereka hanya teriak ingin lepas dari Mesir. Tetapi Tuhan yang mengasihi bangsa Israel bukan hanya melepaskan bangsa Israel, tetapi dia berjanji memberikan tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Dan tujuannya adalah sebetulnya Tuhan ingin gini loh, kamu akan menikmati semuanya. Tanah yang berlimpah, yang gunungnya kau gali keluar tembaga, ditanyanya digali keluar besi dan segala macam. Berlimpah susu dan madu, engkau akan makan kenyang dan tidak usah menghemat. Dan engkau akan memuji Tuhan karena kebaikan Tuhan. Sebetulnya ketika Tuhan ingin memberikan kita sesuatu, sebetulnya Tuhan tuh ingin supaya kita mengucap syukur. Percaya kebaikan Tuhan.
dan kita semakin dekat dengan Tuhan. Tapi seringkali ketika ini tidak kita dapatkan, kita marah dengan Tuhan. Dan terutama seringkali ini yang menjadi penghambat kita. Ketika saudara melayani, kita ngomong, aku melayani untuk Tuhan. Aku ingin menyenangkan Tuhan. Aku ingin membalaskan kasih Tuhan dalam hidup saudara. Tetapi seringkali firman Tuhan berkata, masing-masing pekerjaan kita akan diuji. Apakah terbuat dari jerami, emas, kayu, atau perak, semuanya akan diuji. Dan seringkali kalau kita melayani, kita mungkin berkata, aku akan melakukannya buat Tuhan. Tetapi ketika kita dimarahi pemimpin, kita mengalami gesekan dengan orang lain. Karena kemarahan, karena mungkin kita nggak dapatkan ini, simpati nggak didapat, rasa penghargaan dari sesama nggak didapat, kita marah. Mari, kalau engkau ingin berjalan dengan Tuhan, biarlah roh kita menguasai ini semuanya. Matikan kedaginganmu, fokus sama Tuhan. Kenapa saya berkata begini? Karena Tuhan juga melakukannya. Ketika dia di Taman Getsemani, dia berkata, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jaga dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan apa yang kau kehendaki. Saudara bisa lihat bahwa Tuhan Yesus pun ketika di Taman Getsemani dia harus mengalami satu pergumulan. Di satu sisi dia punya keinginan. Di satu sisi dia tahu bahwa ketika dia menyukakan hati Bapa, semua keinginan dan harapan itu harus diletakkan. Saya yakin dan percaya kita semua punya kebutuhan, punya keinginan. Dan kita tahu bahwa Tuhan yang bisa memberkati kita, memberikan semuanya kepada kita secara supranatural dan secara luar biasa. Tetapi seringkali kita diuji di sini. Mau enggak? Kehendak Tuhan saja yang jadi, bukan kehendak kita. Di situ dikatakan bahwa Tuhan Yesus harus berpeluh dan peluhnya itu keluar darah. Mungkin kalau dia berkata, kalau dia mementingkan kehendaknya, dia akan berkata, aku gak mau minum cawan ini. Tetapi mungkin ketika dia lihat saudara dan saya, lihat pergumulan kita, lihat dosa-dosa kita. Dan ketika dia melihat saudara dengan penuh cinta, dia berkata, aku akan minum ini. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Saya undang pemain musik maju ke depan. Mari kita tundukkan kepala kita. Mungkin saat ini ada pilihan yang saudara harus ambil. Apakah kau mau kehendakmu yang jadi atau kehendak Tuhan saja yang jadi? Mari kita terbuka di hadapan Tuhan. Apakah engkau saat ini dalam kondisi marah dengan Tuhan? Apakah engkau saat ini mungkin kau
sedang undur dalam pelayanan, atau engkau mulai memberikan sekedarnya dalam pelayanan. Ketika engkau marah, ketika engkau mendapati bahwa semua yang terjadi dalam hidup saudara, itu yang saudara tidak kehendaki. Mungkin jiwa kita mau berontak. Tetapi ketahuilah bahwa semuanya Tuhan izinkan terjadi. Pilihannya, apa yang menjadi keputusanmu? Kehendakmu atau kehendak Tuhan? Engkau mau berjalan sendiri, keluar dari jalur, atau engkau tetap berkata, Tuhan, aku letakkan semuanya, aku mau berjalan bersamamu. Mari kita nyanyikan lagu ini. Kerinduanku melekat selalu dengan hatimu. Mari selidiki hati kita. Apakah kau masih bisa mengasihi Yesus seperti dulu? Genapi semua. Apakah kau masih izinkan tangan yang bekerja di dalam hidupmu? Paksamu Tuhan, cintai setia didikanmu, jaminanmu bahwa ku ada di jalan kudus-Mu. Suka menyanyikan bahwa kita ingin hati kita melekat dengan Tuhan. Tapi seringkali hati yang sama itu masih curiga dengan Tuhan. Curiga akan kebaikannya. Curiga dengan jalan-jalan yang Tuhan tetapkan bagi saudara dan saya. Mungkin saat ini kau marah dan kau ambil jalan keputusanmu sendiri. Mari kembali sama Tuhan. Mari kembali sama Tuhan. Dia baik, Dia baik. Selamanya kita akan bersama. Tuhan tidak pernah menginginkan saudara